Selamat pagi semua anak didik kami kelas 10. Kiranya semua tetap sehat, tetap bersemangat dan selalu fokus untuk mengikuti semua pembelajaran daring yang kita lakukan. Sebelumnya kita telah belajar mengenai energi dan juga daya, dan pada kesempatan ini kita akan membahas dua topik pembelajaran, yaitu yang pertama kita akan belajar mengenai energi mekanik, dan yang kedua kita akan belajar mengenai hukum kekekalan energi mekanik. Baik, pembelajaran kita akan segera kita mulai. Mari kalian ikuti pembelajaran ini sampai selesai. Kita perhatikan judul awal pembelajaran kita adalah mengenai energi mekanik. Sebagai teori singkat dari energi mekanik adalah sebagai berikut. Energi mekanik adalah penjumlahan energi potensial dengan energi kinetik. Dari kalimat ini bisa kita membuat persamaan bahwa energi mekanik yang disingkat dengan EM sama dengan energi potensial EP ditambah dengan energi kinetik EK. Atau EM sama dengan MGH ditambah dengan setengah MV kuadrat. Selanjutnya kita perhatikan mengenai hukum kekekalan energi mekanik. Hukum kekekalan energi mekanik adalah energi mekanik awal sistem sama dengan energi mekanik akhir sistem. Selama proses atau kejadian, tidak ada energi yang hilang, hanya terjadi perubahan bentuk energi. Misalnya, energi potensial berubah menjadi energi kinetik dan sebaliknya. Kemudian persamaan hukum kekekalan energi mekanik. Energi mekanik awal yang kita buat dengan indeks 1 sama dengan energi mekanik akhir dengan indeks 2. Maka EP1 ditambah dengan EK1 akan sama dengan EP2 ditambah dengan EK2. Atau MGH1 ditambah setengah MV1 kuadrat akan sama dengan MGH2 ditambah setengah MV2 kuadrat. Kemudian syarat berlaku hukum kekekalan energi mekanik, yaitu sistem berada di bawah pengaruh gaya konservatif, misalnya gaya gravitasi, gaya elastis pegas, gaya listrik atau gaya kolom, gaya magnet, dan lain-lain. Kemudian contoh gaya non-konservatif, yaitu gaya gesek kinetik, gaya hambatan fluida, gaya hambatan udara, gaya tegangan tali, dan lain-lain. Apabila nanti pada sistem yang bekerja adalah salah satu dari gaya non-konservatif ini, maka kita berlakukan usaha yang dilakukan oleh gaya non-konservatif sama dengan perubahan atau delta energi mekanik. Baik, untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh soal yang nomor 1. Sebuah benda bermasa 2 kg mula-mula diam di titik A, kemudian meluncur pada lintasan seperti gambar di bawah ini. Jika percepatan gravitasi G 10 meter per sekon kuadrat, tentukanlah bagian A, energi mekanik di titik A dan B, bagian B, energi kinetik di titik B, bagian C, kecepatan di titik B. Kita buat penyelesaiannya. Kemudian dari soal disebutkan massa bendanya sama dengan 2 kg. Kemudian kecepatan di titik A atau kecepatan mula-mula sama dengan 0 karena mula-mula benda dalam keadaan diam. Nah, untuk menjawab bagian A, energi mekanik di titik A dan di titik B. Seperti yang sudah disebutkan tadi, energi mekanik itu adalah kekal. Maka di setiap titik, energi mekaniknya sama besarnya. Energi mekanik di A sama dengan energi mekanik di titik B. Sehingga energi mekanik di titik A adalah penjumlahan dari energi potensial di titik A ditambah dengan energi kinetik di titik A. Maka energi mekanik di titik A akan sama dengan MGHA ditambah dengan 0. Kenapa ini 0? Karena kecepatan di titik A sama dengan 0. Maka energi mekanik di titik A yang sama dengan energi mekanik di titik B
itu nilainya sama dengan 2 dikali 10 dikali 4 sama dengan 80 Joule. Kemudian untuk bagian B, menentukan energi kinetik di titik B. Energi mekanik di titik B adalah penjumlahan dari energi potensial di titik B ditambah dengan energi kinetik di titik B. Energi kinetik di titik B akan sama dengan energi mekanik di titik B dikurang energi potensial di titik B. Energi potensial di titik B sama dengan MgHb sama dengan 2 dikali 10 dikali 3 sama dengan 60 Joule. Kemudian energi mekanik di titik B itu sama dengan energi mekanik di titik A besarnya 80 Joule. Sehingga energi kinetik di titik B sama dengan 80 dikurang 60 sama dengan 20 Joule. Kemudian bagian C menentukan kecepatan di titik B. Kita perhatikan kita sudah menentukan energi kinetik di titik B. Maka untuk menentukan kecepatan di titik B, kita pergunakan persamaan energi kinetik di titik B yang sama dengan setengah M dikali VB kuadrat. Maka kita masukkan energi kinetik di titik B sama dengan 20 sama dengan setengah dikali 2 dikali VB kuadrat. Maka VB kuadrat sama dengan 20 sehingga VB sama dengan akar dari 20 sama dengan 2 akar 5 meter per sekon. Selanjutnya kita perhatikan contoh soal yang nomor 2. Sebuah bandul bermasa 400 gram mula-mula ditahan diam horizontal, kemudian dilepaskan seperti gambar di bawah ini. Jika percepatan gravitasi G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, tentukanlah bagian A, energi kinetik di titik B, bagian B, energi kinetik di titik C. Kita buat penyelesaiannya. Dari informasi soal disebutkan M sama dengan 400 gram sama dengan 0,4 kg. Kemudian L atau panjang bandul sama dengan 1 meter dan percepatan gravitasi G 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian untuk menjawab bagian A, energi kinetik di titik B. Kita berlakukan persamaan untuk energi mekanik di titik awal sama dengan energi mekanik di titik akhir. Dalam hal ini titik A sebagai titik awal dan titik B sebagai titik akhir. Maka EMA sama dengan EMB. EPA ditambah EKA sama dengan EPB ditambah dengan EKB. Kemudian energi kinetik di titik A karena mula-mula diam berarti sama dengan 0. Kemudian ketika bendanya atau bandulnya sampai di titik B, ini kita buat sebagai titik acuan, maka ketinggiannya tidak ada sehingga energi potensialnya akan sama dengan 0. Sehingga energi potensial di titik A itu akan sama dengan energi kinetik di titik B. Maka EKB akan sama dengan MG dikali dengan ketinggian A, maka EKB akan sama dengan 0,4 dikali 10 dikali dengan 1 ya, di mana HA itu akan sama dengan panjang bandul. Sehingga nilai energi kinetik di titik B sama dengan 4 Joule. Kemudian bagian B menentukan energi kinetik di titik C. Kita buat gambarnya. Nah, kita misalkan titik C itu memiliki ketinggian dari titik acuan sama dengan HC. Selanjutnya kita buat ini sama dengan Y, maka kita perhatikan segitiga ini sekarang ya. Segitiga ini kita bisa menentukan sekarang berapa nilai Y ya. Untuk menentukan nilai Y sama dengan L kosinus 37 derajat sama dengan L-nya 1 dikali kosinus 37 sama dengan 0,8, maka panjang Y sama dengan 0,8 meter. Sehingga ketinggian HC itu akan sama dengan panjang L ya, dikurang dengan panjang Y. Maka HC sama dengan L dikurang Y sama dengan 1 dikurang 0,8 sama dengan 0,2 meter. Sehingga kita bisa memperoleh energi potensial di titik C sama dengan Mg dikali Hc sama dengan 0,4 dikali 10 dikali 0,2
sama dengan 0,8 Joule. Selanjutnya kita berlakukan hukum kekekalan energi mekanik ya untuk titik B dan titik C ya. EMB sama dengan EMC. EKB sama dengan EPC ditambah dengan EKC. Kenapa energi mekanik di titik B hanya energi kinetiknya? Karena di titik B energi potensialnya sama dengan 0. Maka energi kinetik C dari persamaan ini akan sama dengan energi kinetik di titik B dikurang dengan energi potensial di titik C. Sehingga energi kinetik di titik C akan sama dengan 4 dikurang 0,8 sama dengan 3,2 Joule. Selanjutnya kita perhatikan contoh soal yang nomor 3. Sebuah benda bermassa 200 gram dilemparkan dengan kecepatan 15 meter per sekon dari permukaan tanah pada sudut elevasi 53 derajat. Jika percepatan gravitasi G 10 meter per sekon kuadrat, tentukanlah bagian A, ketinggian maksimum, bagian B, energi kinetik pada saat T sama dengan 2 sekon. Kita buat penyelesaiannya. Kemudian dari keterangan soal, M sama dengan 200 gram, sama dengan 0,2 kg, kemudian kecepatan mula-mula atau kecepatan awal 15 meter per sekon dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Untuk bagian A, menentukan energi mekanik di titik tertinggi. Dari keterangan soal ini disebutkan sudut elevasi 53 derajat, berarti gerak benda ini adalah merupakan gerak parabola. Sehingga kita lukiskan lintasannya kira-kira seperti ini. Sudutnya terhadap bidang horizontal sama dengan 53 derajat. Kemudian titik awal pelemparan itu kita buat sama dengan titik A. Kemudian di puncak atau di ketinggian maksimum kita buat dengan titik B. Di titik tertinggi atau titik B, ini sudah kita pelajari sebelumnya mengenai gerak parabola. Ketika mencapai titik tertinggi, kecepatan pada sumbu Y itu akan sama dengan 0. Sedangkan kecepatan pada sumbu X itu akan selalu tetap setiap saat. Maka V0 Y sama dengan 0, kemudian kecepatan pada sumbu X yang selalu konstan sama dengan V0 kosinus 53 derajat sama dengan 15 dikali 0,6 sama dengan 9 meter per sekon. Selanjutnya kita buat persamaan energi mekanik. Di titik A kita samakan dengan energi mekanik di titik B. EPA ditambah dengan EKA akan sama dengan EPB ditambah dengan EKB, di mana EPA atau energi potensial di titik A atau di titik awal pelemparan ini sama dengan 0 karena ketinggiannya tidak ada. Sehingga energi potensial di titik B akan sama dengan EKA dikurang dengan EKB. Energi potensial di titik B akan sama dengan mg dikali H maksimum ya. Akan sama dengan setengah dikali M dikali VA kuadrat dikurang setengah dikali M dikali VB kuadrat. Dari persamaan ini kita buat persamaan menentukan H maksimum. Maka H maksimum akan sama dengan VA kuadrat dikurang VB kuadrat dibagi dengan 2 kali gravitasi. Kita masukkan nilai kecepatan A dan kecepatan di titik B. Maka H maksimum sama dengan 15 kuadrat dikurang 9 kuadrat dibagi dengan 20. Maka ketinggian H maksimum sama dengan 7,2 meter. Kemudian untuk bagian B, menentukan energi kinetik pada saat T sama dengan 2 sekon. Kita misalkan ketika T sama dengan 2 sekon, ya, bendanya berada di titik ini, di titik C, ya, kemudian ketinggiannya kita misalkan sama dengan HC. Nah, selanjutnya kita pergunakan persamaan gerak parabola untuk menentukan posisi atau ketinggian ya. Ketinggian HC akan sama dengan V0 sinus 53 derajat dikali T dikurang setengah GT kuadrat. Kita masukkan nilai V0 dan waktu yang diberitahukan. Maka HC akan sama dengan 15 dikali
0,8 ya, sinus 53 dikalikan dengan waktu T 2 dikurang setengah ya, G-nya masukkan 10, kemudian dikali dengan 2 kuadrat. Maka ketinggian HC akan sama dengan perkalian ini sama dengan 24, kemudian perkalian ini sama dengan 20, sehingga HC sama dengan 24 dikurang 20 sama dengan 4 meter. Sehingga energi potensial di titik C kita peroleh MGHC sama dengan 0,2 dikali 10 dikali 4 sama dengan 8 Joule. Kemudian energi kinetik di titik A sama dengan setengah M dikali VA kuadrat sama dengan setengah dikali 0,2 dikali 15 kuadrat sama dengan 22,5 Joule. Kemudian kita buat persamaan energi mekanik di titik A sama dengan di titik C. Maka EPA ditambah dengan EKA sama dengan EPC ditambah dengan EKC. EPA-nya sama dengan 0, ya, maka EKC sama dengan EKA dikurang dengan EPC. Sehingga energi kinetik pada saat T sama dengan 2 sekon, itu nilainya sama dengan 22,5 dikurang dengan 8 sama dengan 14,5 Joule. Selanjutnya kita perhatikan soal yang nomor 4. Sebuah balok bermasa 2 kg mula-mula diam dan dilepaskan dari puncak bidang lengkung berbentuk seperempat lingkaran dengan jari-jari R seperti gambar di bawah ini. Ketika sampai di dasar bidang, balok bergerak pada lintasan AB yang kasar dengan gaya gesekan 8 Newton dan berhenti di titik B. Tentukanlah nilai R. Kita buat penyelesaiannya dari keterangan soal. Massa balok M 2 kg, kemudian gaya gesekan F sama dengan 8 Newton, kemudian jarak lintasan AB ya, kita buat SAB sama dengan 3 meter. Kita gambar soalnya. Nah, kita misalkan di puncak ya, kita buat sebagai titik C. Sehingga kita perhatikan antara titik C dan titik A ya. Karena di sini tidak disebutkan kasar, berarti ini kita anggap bidangnya licin, sehingga berlaku hukum kekekalan energi mekanik antara titik C dan titik A. EPC ditambah dengan EKC sama dengan EPA ditambah dengan EKA. EKC-nya sama dengan 0 ya, karena di sini mula-mula diam. Kemudian EPA sama dengan 0 karena tidak ada ketinggian, sehingga EKA akan sama dengan EPC sama dengan MG dikali dengan ketinggian C ya terhadap bidang horizontal ini sama dengan R ya. Maka EKA sama dengan MGR. Kita masukkan nilai M dan G sehingga energi kinetik di titik A sama dengan 20R. Nah, selanjutnya ketika balok memasuki bidang datar yang kasar, kita buat gambarnya. Nah, seperti ini ya. Ketika balok itu akan bergerak pada lintasan AB, maka gesekan akan bekerja pada balok. Karena benda bergerak ke kanan, maka arah gaya gesekan itu akan bekerja ke arah berlawanan, berarti ke arah kiri, seperti ini. Nah, kemudian karena gaya gesekan seperti yang sudah disebutkan di awal tadi ya, termasuk gaya non-konservatif, maka kita berlakukan usaha yang dilakukan oleh non-konservatif sama dengan perubahan atau delta energi mekanik ya pada lintasan A sampai lintasan B. Dalam hal ini, gaya non-konservatif adalah gaya gesekan ya, berarti kita buat usaha atau WF sama dengan delta EP ditambah dengan delta EK, di mana energi potensial A sama dengan energi potensial B itu nilainya sama dengan 0. Kemudian gaya gesekan ini bekerja berlawanan ya, maka kita buat tanda negatif ya. Negatif F dikali dengan perpindahannya ya, atau jarak SAB sama dengan delta EK ya, sama dengan EKB dikurang dengan EKA. Kemudian di soalnya disebutkan di titik B balok itu berhenti ya, sehingga EKB kita buat sama dengan 0 karena berhenti. Sehingga kita masukkan nilai gaya gesekan dan perpindahan. Negatif 8 dikali 3 sama dengan negatif 20R.
Maka jari-jari R akan kita peroleh sama dengan 1,2 meter. Demikianlah pembelajaran kita kali ini mengenai energi mekanik dan hukum kekekalan energi mekanik. Seperti biasa, di bagian akhir di sini saya buat soal latihan ada 4 nomor dan soal ini bisa kalian kerjakan secara mandiri. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan ini dapat bermanfaat. Selamat belajar buat kalian, tetap semangat dan semoga sukses.